kita bersyukur pagi hari ini jika kita boleh menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah kita. Bukanlah suatu kebetulan ini semua, tetapi kita rasakan setiap hari bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita yang harus kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau alaskan semua aktivitas kita, hidup kita di hadapan hadirat Tuhan. Mohon maaf, saya beberapa hari ini tidak begitu sering ikut terlibat karena sinyal di tempat saya bermasalah ya. Tapi saya yakin Tuhan akan mudahkan pagi hari ini sinyal di tempat saya ini. Amin. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kuasa dunia ini boleh menguasai, tapi Roh Tuhan ada di tempat kita pagi hari ini. Amin. Sebelumnya mari kita berdoa, Bapak Ibu, doa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, jika pagi hari ini Tuhan kami sudah bangun, Tuhan yang merangkul kami, Tuhan yang menggendong kami, Tuhan yang memberkati hidup kami, boleh kami sampai pagi hari ini sehat ya Tuhan. Dan kami mau menikmati lebih dalam lagi hadirat Tuhan dan firman pengajaran-Mu Bapa di dalam setiap hidup kami. Setiap hari Tuhan, setiap waktu kami akan tetap bersama dengan Tuhan. Tuhan berkaryalah terus bagi hidup kami. Bapa, beri kami kekuatan menjalani hidup kami ini. Di dalam setiap pergumulan kami Bapa, Tuhan tolong kami ya Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhanlah ada jalan keluar. Di dalam Tuhanlah kami boleh selamat ya Bapa. Bapa, utamanya di pagi hari ini kami mau belajar ya Tuhan. Kami mau mendengar isi hati Tuhan. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami ya Bapa. Kami siap mendengar, kami siap memahami, dan kami siap mau melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapak di surga. Amin. Bapak Ibu, terima kasih pagi hari ini kita boleh belajar sharing firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46, yaitu perikop tentang Yesus di Getsemane. Bapak Ibu, kita tahu akhir-akhir ini atau masa-masa di dalam kehidupan kita, di dalam kalender kita sudah masuk kepada masa-masa di mana penderitaan Tuhan Yesus yang secara manusia dia akan diserahkan, dia akan menanggung semua misi Tuhan secara manusia, di mana di dalam kitab Matius ini ayat yang akan kita bacakan pada pagi hari ini adalah bagian dari puncak pelayanan Tuhan Yesus ketika masih di dunia. Ya. Saya akan bacakan atau tema yang akan saya mau bawa sebetulnya pada pagi hari ini adalah doa yang mengalahkan pencobaan. Kita tidak bisa terlepas dari pergumulan atau pencobaan di dalam kehidupan kita, bahwa itulah kodrat kita sebagai manusia. Maka pagi hari ini Roh Kudus tuntun kita semua, kita mau belajar ketaatan kita mau belajar firman Tuhan supaya kita ada jalan keluar di dalam menghadapi kehidupan kita. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemane. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa lapar, sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya.
tinggallah di sini dan berjagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah, berdoalah. Supaya jangan jatuh dalam cobaan. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, Bapak. Ya, mohon maaf ya, saya tidak bisa biar Tuhan beri kekuatan buat saya. Amin, amin, haleluya, haleluya, Tuhan. Lalu ia pergi, kedua kalinya berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali aku. Apabila aku menghidupnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang. Dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu, dari tadi saya membaca ini tidak sanggup. Ayat ini adalah ayat yang sangat-sangat berat bagi Tuhan Yesus kita itu. Kalau kita membaca ini dengan iman, sebagai manusia, memang saya merasakan saya akan sanggup membacanya. Mohon maaf Bapak Ibu, sambil mengalir saja ya. Tadi Pak kesaksian Bapak Pendeta Munte melayani adalah melayani. Aku mau jadi roti, aku mau jadi anggur, aku mau jadi roti. Inilah makna sebagai anak Tuhan yang memaknai penderitaan Tuhan Yesus. Dan bahkan di ayat Matius ini, ayat yang menjelaskan bahwa pada saat Tuhan mengadakan perjamuan kudus, memecah-mecah roti dan meminum anggur. Bapak Ibu, doa mengalahkan pencobaan. Keadaan di Getsemane ini tidak terlepas daripada ayat sebelumnya, ya. Di dalam ayat 31 sampai 35 saya baca buat kita, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua tergoncang iman. Karena sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan bercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Ayat ini
menggambarkan bagaimana seorang atau murid-murid Tuhan Yesus yang merasa dirinya sudah melayani Tuhan, merasa dirinya sudah mengikut Tuhan dengan sepenuhnya. Makanya di dalam kehidupan kita, kita sering merasa kita sudah dewasa rohani. Ya, adalah sifat manusia di dalam penelitian beberapa ahli bahwa manusia ini sifatnya merasa tahu dan merasa tahu dari lebih yang tahu itu. Jadi kalau kita melihat orang yang tahu itu akan berbeda dengan orang yang tidak tahu. Tetapi di dalam pelaksanaannya orang yang tidak tahu ini merasa tahu daripada yang tahu. Nah, ini yang mau disampaikan Tuhan kepada kita pagi hari ini. Kita juga seperti itu. Kita bilang sebagai pelayan. Kadang-kadang kita merasa bilang, oh saya sudah pelayan. Padahal belum menjadi seorang pelayan yang sejati di dalam hati Tuhan. Nah, yang tahu itu siapa? Ya, Tuhan dengan kita sendiri. Artinya kita mau belajar ya dari murid-murid ini merasa dia, apa kata Petrus di sini? Bahwa biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Tapi apa faktanya Bapak Ibu? Lihatlah betapa percaya dirinya para murid-murid Tuhan. Petrus berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali tidak. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Dan semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Sama, percaya diri dengan Petrus. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa ada ketidakmampuan mereka di dalam itu. Ini terbukti. Maka ketidakmampuan mereka terbukti di Taman Getsemane ini. Bagaimana kondisi Yesus saat itu yang sudah merasa pada titik anti klimaks. Dan yang mereka berkumpul, mereka membawa ke Getsemane. Dan mereka duduk seperti di ayat 36 di situ. Dan Yesus pergi berdoa. Bapak Ibu, kita mau coba belajar ya. Bahwa komitmen untuk setia kepada Kristus tidaklah cukup juga kita membuat kita setia. Jadi memang di dalam kehidupan kita memang punya komitmen. Ya, saya anak Tuhan. Kita berjanji kepada Tuhan. Tapi dalam kenyataannya, di dalam kehidupan kita sering kita mengingkari. Bahkan mungkin ada yang sampai meninggalkan janjinya. Di dalam prakteknya, di dalam kehidupan. Ada yang, mohon maaf, ada yang murtad malah. Atau yang membuat dosa-dosa yang mungkin mengerikan. Ya. Jadi itu tidak cukup komitmen untuk membuat kita setia kepada Tuhan. Lihat saja rasul-rasul murid-murid Tuhan Yesus itu. Bagaimana mereka menghadapi cobaan itu. Puncak dari kondisi Tuhan saat itu bagaimana sebagai manusia. Tuhan Yesus bagaimana tadi saya merasakan bagaimana perasaan Yesus pada saat itu. Ya. Dan jangan salah Bapak Ibu. Di dalam ayat 24 di situ bagaimana Tuhan sampai sudah ingatkan bahwa alangkah malangnya orang si Judas yang menyerahkan dia kepada para algojo itu ya. Tapi Tuhan katakan apa di ayat 24 itu? Saya sangat miris saya tadi. Coba Bapak kita baca dulu. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, ini catat Bapak Ibu ya. Akan tetapi celakalah yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Saya langsung tadi sedih saya. Kita sebagai anak Tuhan, jangan kita seperti Judas ini. Tuhan sampai katakan adalah lebih baik kamu tidak dilahirkan. Apa artinya kehidupan kita? Apa artinya kita hidup di dunia ini kalau sampai Tuhan mengatakan itu kepada kita sendiri?
Ada lebih baik saya nggak lahir. Wah, sangat sedih saya bacanya tadi, saudara. Jadi jangan sampai Tuhan berkata kepada kita, ada lebih baik kamu tidak lahir di dunia ini kalau ternyata kamu menyalibkan saya, menyerahkan saya. Bapak Ibu, komitmen untuk setia kepada Yesus Kristus itu tidak cukup untuk membuat kita setia. Kemudian yang kedua itu kita membutuhkan doa untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus, pada Kristus itu ya. Kita tahu di dalam ayat 26 ayat 37 38 itu bahwa ia membawa Petrus dan anak Zebedeus, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini untuk berjaga-jaga dan berjaga-jagalah dengan aku. Bisakah saudara-saudara membayangkan betapa besarnya penderitaan daripada yang dialami Kristus pada saat itu? Ketakutan yang besar menekan dia begitu hebat sehingga dia mengeluarkan keringat darah, bahkan itu yang tercatat di Lukas 22 ayat 44 bahwa ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Sangat klimaks, saudaraku. Kalau seseorang yang sampai mengalami situasi keringat darah itu hal yang tidak normal. Tetapi ini terjadi. Bagaimana sifat atau karakter kemanusiaan itu muncul yang penuh dengan kekhawatiran. Menggambarkan sampai kepada titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Kalau secara umum orang keringat seperti air biasa, tapi ini berubah warna menjadi darah, saudaraku. Ya, tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat disampaikan di ayat 26-37 itu adalah dia berdoa, Bapak Ibu. Dia berdoa di tengah kesulitan, di tengah perasaan dia saat itu yang merasa sebagai manusia, dia berdoa. Dia meminta pertolongan Tuhan, ya, di dalam Matius 26 ayat 39, dia meminta, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Cawan yang mesti diminum Tuhan Yesus adalah cawan murka Allah atau dosa-dosa manusia. Ya. Bapak Ibu, marilah kita sebagai anak Tuhan, ya. Kalau di dalam ayat 39 itu cawan ini maksudnya bisa juga berupa masalah-masalah kita, ya. Kita sering juga menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Ya. Tapi bisakah kita pada suatu titik tertentu kita katakan kepada Tuhan, jikalau boleh masalah ini atau problema pergumulan kita di dalam kehidupan kita, boleh Tuhan lalukan, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Jadi Bapak Ibu, mari kita memaknai penderitaan Tuhan Yesus menjadi menguatkan kehidupan kita sebagai manusia untuk kuat lebih menghadapi permasalahan kita, ya. Karena Tuhan Yesus telah membuktikan Dia telah menebus dosa kita, Dia telah dipaku di kayu salib membawa dosa-dosa kita. Apa yang menjadi berdampak kepada kehidupan kita ketika Yesus disalibkan adalah keselamatan bagi kita. Jadi di dalam penderitaan Tuhan Yesus, dia hanya berdoa, ya. Dia berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga. Memang secara manusia dia mengalami kesusahan, tetapi dia berdoa. Kita bersyukur, ya.
ketika kita sebagai anak-anak Tuhan atau di dalam sebagai murid-murid pada saat itu di dalam kesusahannya, Tuhan justru berdoa, ya. Jadi ada pesan kepada kita pada pagi hari ini supaya kita berjaga-jaga dan berdoa menghadapi pergumulan ini, ya. Bagaimana murid-murid Tuhan yang mereka terlelap, tapi Tuhan berdoa di tengah pergumulan. Jawabannya adalah doa. Dia berhubungan langsung dengan Tuhan. Sehingga kita atau murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu yang di dalam kelemahannya ada Tuhan Yesus yang menopang mereka. Saat ini di tengah kesulitan kelemahan kita di dalam kehidupan kita jalani, ya, apakah itu dalam bentuk kesulitan, ya, permasalahan dalam keluarga. Kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita dekat dengan Tuhan Yesus, Yesus berdoa kepada kita. Ya, kita aman di dalam pelukan Tuhan, bagi seperti murid-muridnya. Tuhan tidak membiarkan mereka, bahkan Tuhan menyelamatkan mereka dengan rela dibawa dipaku di kayu salib. Ya. Jadi Tuhan Yesus di dalam doanya dia menang ketika dia melampaui penderitaan itu, bahwa dia katakan bukan kehendakku tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Itu adalah kemenangan, ya, yang membawa kita kepada keselamatan. Ya. Kemenangan Yesus di Taman Getsemani memberikan kita jaminan bahwa kita akan menerima pertolongan dari setiap pergumulan kita dan kita akan diselamatkan. Kita bersyukur Bapak Ibu, ya. Kita imani, ya, kita baca sungguh-sungguh firman Tuhan di dalam Matius ini sungguh membawa kita kepada situasi atau pengalaman rohani yang sangat luar biasa, ya. Saya rasakan itu Bapak Ibu kalau saya membaca terus Matius ini, bagaimana perjalanan Yesus itu yang betul-betul seperti Tuhan ngomong kepada kita, ya. Itu kelak akan memperbaharui iman percaya kita kepada Tuhan untuk semakin layak dan semakin melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita bersyukur, ya, di Getsemani ini ada kemenangan, yaitu yang akhirnya Tuhan disalibkan untuk menjadi keselamatan bagi kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita tetap setia melayani Tuhan. Mari kita jangan kendor, ya. Kesetiaan itu yang dibutuhkan Tuhan kepada kita. Di dalam mengiring Tuhan memang ada proses, ya. Ada proses, ada dinamika, ya, ada pasang surut, ya. Tapi Tuhan selalu mengingatkan kita, ya, dengan adanya kita ibadah setiap pagi dan malam atau dimanapun kita beribadah atau membangun mezbah, itu akan Roh Tuhan akan mengajar kita, ya, untuk lebih mengenal Tuhan lebih sempurna di dalam kehidupan kita. Ada banyak pergumulan, pergolakan di dalam komunitas kita juga, barangkali ada sesuatu, itu adalah bagian daripada proses yang membentuk kita untuk semakin layak di hadapan Tuhan. Yesus di sini telah membuktikan bagaimana puncak dari semua pengganapan firman Tuhan secara manusia, dia buktikan menang di kayu salib. Jadi kayu salib itu adalah kemenangan, keselamatan bagi kita. Kita tetap akan melayani Tuhan. Kita akan menjadi berkat bagi sesama. Kita menjadi anak Tuhan yang sejati. Ayo Bapak Ibu, kita semangat terus. Kita bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Berbuat, menjadi pelaku, bukan menjadi pendengar. Jadi terima kasih Bapak Ibu juga yang sudah membimbing saya, mengajari saya, ya. Kita sama-sama belajar
di dalam komunitas kita ini, kita tunjukkan pribadi kita, pribadi yang melayani Tuhan, pribadi yang dihitung oleh Tuhan, bukan hanya untuk absen saja, tetapi ada hidup yang kita hidupi di dalam komunitas kita ini. Ya, luar biasa firman Tuhan pagi hari ini buat saya dan buat kita semua, biar kita memahami makna pribadi Tuhan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita, yang menyelamatkan kita. Tuhan yang senantiasa ada ketika murid-murid Tuhan tertidur, tapi Tuhan ada menggenggam mereka. Tuhan ada menggenggam kita dimanapun di dalam kehidupan kita, rumah tangga kita. Percayalah, Tuhan telah buktikan pagi hari ini Dia menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan ada di dalam kelemahan kita. Tuhan ada menggendong kita. Ya, kita jangan seperti Judas yang menyerahkan Tuhan kepada para serdadu. Ya, karena Tuhan berkata sebagai lebih baik mereka tidak dilahirkan. Aduh, Tuhan, jangan Tuhan. Saya mau lahir supaya berguna melayani Tuhan. Saya mau lahir menjadi berbuah untuk sesama. Itu yang saya doakan tadi, Bapak Ibu, dan kita berdoa semua, biar kita tetap berbuah di hadapan Tuhan, di tengah-tengah keluarga kita, rumah tangga kita, dan di mana tempat kita berada. Dan terima kasih Bapak Ibu buat kebaktian pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Mari kita menikmati hari-hari di mana ke depan itu kita menikmati hari Paskah itu dengan menikmati arti yang sebenarnya sebagai anak Tuhan. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan belajar dan kami mau Tuhan untuk mengubah setiap kelakuan kami. Jika Tuhan yang telah menegur kami pada pagi hari ini Bapa, biarlah kami Tuhan, boleh Tuhan beri kami kekuatan untuk boleh mengubah setiap kelakuan kami yang kurang baik di hadapan-Mu, supaya kami Tuhan boleh lebih sempurna di hadapan-Mu. Tuhan terima kasih yang mengajarkan kami untuk memaknai pengorbanan Tuhan sebagai juru selamat kami, yang kami telah diselamatkan oleh-Mu ya Bapa di surga. Tuhan, biarlah senantiasa kepengiringan kami dengan Tuhan berjalan dengan baik. Tuntunlah kami ya Bapa, ajarlah kami di dalam setiap kehidupan kami, dan supaya kami boleh berbuah menjadi berkat di tempat kami berada ya Bapa, dan menjadi surga yang menjadi janji Tuhan kepada setiap kami di dalam mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus buat ibadah yang diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin, haleluya. Baik, terima kasih buat hambanya Bapak Lamsar Silaban. Tetap bersemangat bersama Tuhan Yesus. Di pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita Bapak Ibu, bagaimana kesetiaan kita, ketaatan kita terhadap Tuhan. Apakah hati kita sudah ada komitmen antara Tuhan dengan kita? Mari tetap belajar untuk mencari kebenaran firman Tuhan, dan jangan lupa selalu berbuat baik dan berbuah di setiap keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati Pak Lamsar di pagi hari ini, diberkati segala kegiatan sekulernya yang ada di Sulawesi, termasuk keluarganya yang ada di Bekasi, diberkati anak dan istrinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke doa syafaat kita yang dipimpin oleh Bapak Boris Seragi. Kami persilahkan dibagi
Saya sendiri. Baik, puji Tuhan, haleluya. Mari kita angkat satu pujian untuk menyambut doa syafaat kita Bapak Ibu. Haleluya. Seperti yang Kau ingini, bukan kami ingini Tuhan, tetapi kehendak-Mu lah yang kami turuti ya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Haleluya. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Silakan Pak Boris. Mari kita tundukkan kepala kembali. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah Bapa di surga. Puji syukur, terima kasih kami kepadamu Tuhan, atas kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu, yang terus Kau curahkan, Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami merasa bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus, Allah yang hidup, Allah yang sempurna dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.